Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziputa Rawin sebagai moderator untuk mengawali debat pada kali ini. Sebelum mulai debat, saya ingin memperkenalkan tim afirmasi dengan Raisa dan Arya, tim oposisi dengan Lutfi dan Sekar, dan tim netral dengan Agea. Baik, seperti yang diketahui, pada sesi pertama ini, para tim hanya menyampaikan pendapat tanpa ada interupsi. Interupsi dibuka sesi kedua setelah pembicara menyampaikan argumen. Interupsi dilakukan 2 kali dan setiap per interupsi hanya dilakukan selama 30 detik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif di rumah saja. Semenjak ada COVID-19 ini, para pemerintah memutuskan untuk masyarakat agar tetap di rumah saja. Namun, walaupun bisa melindungi masyarakat dari COVID-19 ini, apakah ada dampak negatif dari terlalu lama menjalani kegiatan di rumah saja ini? Dan apakah ada dampak positif yang diterima masyarakat yang hanya selama ini menjalani kegiatan di rumah saja ini? Saya percaya bahwa kegiatan di rumah aja dapat menekan angka tertular COVID-19 dan dapat membantu perekonomian untuk cepat membaik pula. Baik, tim afirmasi. Selanjutnya, bagaimana menurut tim oposisi? Saya setuju bahwa kegiatan di rumah aja membantu menjaga kesehatan. Namun sebaliknya, terlalu lama berdiam di dalam rumah menyebabkan banyak penyakit bermunculan dan membahayakan diri kita sendiri. Baik, kedua tim sudah menyampaikan pendapat masing-masing. Selanjutnya, bagaimana menurut tim netral? Menurut saya, di rumah aja sangat berguna dan membantu menekan angka tertular COVID-19 di Indonesia. Bila dilakukan dengan benar, seperti tetap menjaga olahraga, menjaga imun, dan lain-lain. Namun, kegiatan di rumah aja juga bisa sangat berbahaya bagi kesehatan ketika tidak berolahraga, makan makanan yang benar, dan juga tidak menjaga imun tubuh. Baik, selanjutnya tim afirmasi, apakah ada sanggahan terkait pembahasan? Mengapa sebaiknya di rumah aja? Menurut Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni, social distancing dan karantina mandiri punya peran besar dalam pencegahan dan penanganan untuk memperlambat penularan virus corona. Social distancing merupakan bagian dari upaya untuk melindungi orang yang sehat dan orang yang sakit. Dan sejumlah pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah-sekolah dan menutup tempat hiburan dalam rangka menekan angka penularan virus. Kami tidak menyetujui apa yang Anda katakan. Saya pernah membaca dari beberapa platform bahwa ada salah satu dampak negatif bila terlalu lama di rumah saja, yaitu cabin fever. Cabin fever adalah istilah untuk menggambarkan berbagai perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Orang yang mengalami cabin fever akan merasakan sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, dan beragam perasaan negatif lainnya akibat terlalu lama berdiam diri di rumah. Ada cara atau tips untuk mencegah dan mengatasi cabin fever. Yang pertama, hirup udara segar dari teras rumah. Yang kedua, buat rutinitas harian. Yang ketiga, jaga komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Dan yang kelima, rutin berolahraga. Maka dari itu, saya tidak setuju kalau Anda mengatakan di rumah saja bisa menekan angka tertular virus COVID. Masyarakat bisa keluar rumah dengan memakai masker, membawa dan menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak sesuai aturan protokol kesehatan. Tetap berpendapat bahwa di rumah aja dapat sangat berguna tapi juga bisa sangat berbahaya, tergantung masyarakat yang peduli dengan 3M atau tidak peduli sama sekali. Pada saat kegiatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dilakukan, maka masyarakat tidak akan tertular dengan virus COVID-19, dan angka tertular di Indonesia bisa terkendali dan turun. Namun, jika kegiatan 3M tersebut tidak dilakukan, maka angka tertular COVID-19 di Indonesia bisa akan naik dan akan terjadi kembali lockdown di mana seluruh kegiatan akan dihentikan dan membuat efek domino ke ekonomi yang semakin hancur. Kita mengetahui bahwa angka penyebaran COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap remeh tentang pandemi ini. Jika terus-menerus dibiarkan, akan semakin banyak korban-korban yang berjatuhan. Maka dari itu, kita tidak boleh menganggap remeh pandemi ini dengan cara menerapkan prinsip 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Apa itu wajib iman? Wajib iman adalah wajib menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Contohnya berdoa dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Selanjutnya ada wajib aman. Wajib aman adalah disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Dan yang terakhir ada wajib imun. Wajib imun dilakukan dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tidak panik. Karena materi debat kita berjudul dampak negatif di rumah saja, saya sedikit menyinggung poin 3 wajib. Poin yang kedua yaitu poin aman. Wajib aman itu terdapat poin menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Cara ini saya pikir sangat efektif jika dilakukan dengan tertib untuk memutus penyebaran virus corona ini. Dengan cara di rumah aja kita bisa memutus penyebaran COVID-19 dan melindungi lingkungan kita dari paparan virus ini. Di rumah secara terus-menerus membawa banyak dampak negatif, terutama pada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Di antaranya, 1. Kehilangan kekuatan otot, menjadi tidak aktif, membuat tubuh menjadi lemah. Pasalnya, aktivitas harian kita di luar rumah melibatkan banyak aktivitas fisik yang membantu tubuh untuk melatih kekuatan otot. 2. Jika kita tidak melakukan aktivitas fisik, detak jantung tidak akan meningkat, sehingga membuat jantung melemah. Lalu, ketika kita terus berada di dalam rumah, kemungkinan besar mencari makanan akan menjadi sering dan membuat waktu makan dan ngemil semakin bertambah. Hal ini beresiko gula darah melonjak. Selanjutnya, menjadi pemarah atau depresi. Terlalu lama berdiam diri dalam rumah dan tidak berinteraksi dengan alam bebas membuat perasaan dan pikiran kita menjadi pendek dan menimbulkan perasaan sedih dan depresi. Kecemasan dan depresi keduanya meningkat ketika kita berada dan terkurung di dalam satu ruangan, bahkan jika kita sendiri yang memilih berada di dalam ruangan itu, ucap salah satu psikoterapi. Selanjutnya, perubahan pola tidur. Ketika di dalam rumah, kita tidak dapat cukup sinar matahari yang membantu tubuh membangunkan ritme sirkadian sehingga waktu tidur akan terganggu. Baik, kesimpulannya adalah diam di rumah memang membawa banyak dampak negatif. Namun untuk keadaan saat ini, pandemi yang saat ini, diam di rumah merupakan cara untuk menghentikan rantai dari COVID-19 ini. Di lain hal itu, jika masyarakat memang ingin beraktivitas di luar, sebaiknya menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Serta pemerintah juga harus menindak tegas orang-orang yang menganggap sepele tentang protokol kesehatan, memakai masker, ataupun tentang virus corona ini.